Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra RSki dari kelas C absen 23 dengan NIM 24 50 50 100 111 218. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian tugas sosiologi peternakan dengan kasus kenaikan harga daging menjelang Lebaran. Yang pertama adalah permasalahan. Kasus yang marak terjadi setiap tahun adalah kenaikan harga daging menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena mayoritas umat beragama di Indonesia ialah pemeluk agama Islam. Karena banyak tradisi hidangan yang berupa daging sapi ataupun kambing. Contoh gulai, opor, sate, dan lain-lain. Yang kedua adalah pihak manakah yang terlibat? Banyak sekali pihak yang terlibat dalam kasus ini. Mulai dari pemerintah yang harus mengeluarkan aturan-aturan yang sesuai agar terjadi keselarasan antara pedagang dengan pedagang ataupun pedagang dengan konsumen, bahkan distributor pun juga ikut terlibat. Pihak-pihak yang saling terlibat ini adalah satu, peternak dengan pedagang. Peternak harus mampu memasok kebutuhan ke pedagang karena banyaknya desakan dari para konsumen. Yang kedua, pemerintah dengan peternak. Pemerintah mengharuskan banyak peternak agar bisa memenuhi kebutuhan daging kepada pedagang. Yang ketiga, pemerintah dengan pedagang. Pemerintah seharusnya membuat aturan yang mengharuskan pedagang agar tidak menimbun daging untuk sengaja membuat langka daging permintaan. Yang keempat, pedagang dengan konsumen. Pedagang tidak seharusnya menaikkan harga daging karena permintaan banyak, karena bisa merusak harga pasar. Dan berikutnya adalah distributor. Distributor juga berperan sangat penting dalam kasus ini. Jika banyak distributor yang bermasalah, maka pasokan juga akan bermasalah. Berikutnya, penjual pakan dengan peternak. Menjelang hari raya, penjualan pakan sangat meningkat untuk meningkatkan kualitas dari hewan ternak itu sendiri. Berikutnya, interaksi kelompok sosial atau Gesellschaft. Kelompok sosial dalam kasus ini yakni pedagang Gesellschaft karena ikatan yang berlangsung secara singkat dengan para konsumen, seperti transaksi jual beli, dan didasari oleh kemauan atau kebutuhan dan terdapat hubungan dan ikatan timbal balik, seperti sang konsumen yang mendapat daging dari para pedagang dan pedagang yang mendapat timbal balik dari para konsumen berupa uang. Yang berikutnya adalah dinamika kelompok atau kestabilan struktur kelompok. Kestabilan struktur dalam kasus ini juga berbeda-beda, tergantung dengan pencapaian tujuan kelompok maupun pribadi anggota-anggotanya, seperti pedagang dengan konsumen yang saling bekerjasama untuk tujuan masing-masing, dan adapun persaingan atau permusuhan antar pedagang dengan pedagang. Yang berikutnya, kultural universal adalah unsur kebudayaan yang umum dimiliki di setiap masyarakat, seperti yang dijelaskan Jack Klugon, bahwa ada 7 unsur-unsur kebudayaan, yaitu satu, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. 6, sistem pengetahuan. Dan 7, religi. Kultural universal ini ada banyak sekali dalam kasus ini. Contoh yang pertama adalah religi. Banyaknya ritual keagamaan yang menggunakan hewan ternak dalam persembahannya. Yang kedua, perayaan atau tradisi musiman. Banyak perayaan kebudayaan yang menggunakan hasil ternak seperti festival panen ataupun perayaan tahun baru. Yang ketiga, pentingnya pengelolaan sumber daya alam.
Peternak harus memperhatikan siklus hidup hewan, ketersediaan pangan, dan kesehatan hewan. Peternak harus pintar mengelola sumber daya alam. Yang keempat, keterlibatan komunitas dalam kegiatan ekonomi. Pada saat perayaan kegiatan, penyembelian, pembelian, serta pembagian daging membutuhkan bantuan dan kolaborasi dari beberapa komunitas. Yang berikutnya adalah kultural universal yang kelima, yaitu kenaikan harga sumber daya alam terbatas. Saat Idul Fitri, permintaan tinggi meningkatkan harga barang. Prinsip ekonomi tentang tawar-menawar adalah elemen yang banyak ditemukan dalam banyak budaya di seluruh dunia. Yang keenam, nilai sosial dan ekonomi dari peternakan. Hewan ternak juga dapat memiliki nilai sebagai simbol status sosial, alat perdagangan, atau bagian dari sistem ekonomi yang luas. Yang berikutnya adalah stratifikasi sosial atau pengelompokan kelas bertingkat secara hierarkis. Dalam kasus ini, kenaikan harga daging menjelang Lebaran ada beberapa posisi strata sosial dari masing-masing pihak, yaitu yang pertama, peternak, yakni berposisi menengah ke bawah, dikarenakan peternak seringkali memiliki modal terbatas dan bergantung pada harga jual daging. Yang kedua, pedagang daging berposisi menengah dikarenakan pedagang memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan jaringan distribusi memungkinkan mereka untuk menetapkan harga yang menguntungkan. Yang ketiga, konsumen berposisi beragam, dari menengah ke bawah dan menengah ke atas. Ini dikarenakan kemampuan yang berbeda-beda dalam membeli daging. Namun, kenaikan harga akan membebani konsumen dengan daya beli yang terbatas. Yang berikutnya adalah stratifikasi sosial yang keempat. Pemerintah berposisi di paling atas karena sebagai pengatur dan pengawas pasar. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan harga, memberikan subsidi atau mengambil tindakan untuk mengatasi kelangkaan posisi ini, memainkan peran penting dalam kasus ini. Kelima, penyediaan pakan berposisi menengah ke atas karena memiliki kontrol besar dalam mengatur pengeluaran pasokan makanan dan dalam beberapa kasus sang pemasok lebih memiliki keuntungan daripada peternak. Yang berikutnya solusi. Adapun banyak solusi dari kasus ini, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi yang bijak dapat membantu mengurangi permintaan yang berlebihan pada saat tertentu. Kampanye untuk mengonsumsi sumber protein alternatif seperti ikan, ayam, atau sumber nabati bisa menjadi solusi. Yang kedua, keterlibatan komunitas mendorong masyarakat untuk melakukan pengadaan daging secara kolektif. Misalnya dengan sistem patungan untuk membeli daging dalam jumlah besar dari peternak lokal. Ini dapat menekan harga dan memperkuat solidaritas sosial. Yang ketiga, dukungan untuk peternak. Memberikan pelatihan dan dukungan kepada peternak lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi daging. Dengan meningkatkan produktivitas, diharapkan pasokan daging dapat stabil dan harga dapat terjaga. Yang terakhir, kenaikan harga daging menjelang Lebaran merupakan masalah yang kompleks dan dapat diatasi dengan pendekatan sosiologis. Yang pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbelanja bijak dan memperkenalkan alternatif protein yang lebih terjangkau. Selain itu, penguatan kearifan lokal dengan mempromosikan produk daging dari peternak kecil dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mendukung ekonomi lokal. Kerjasama antara peternak dan konsumen juga perlu didorong melalui pembentukan kelompok atau koperasi untuk mengurangi rantai distribusi yang panjang. Pemerintah dapat berperan aktif melalui operasi pasar dan program subsidi bagi masyarakat penghasilan rendah.
pengembangan program ketahanan pangan seperti urban farming, serta penyuluhan pertanian untuk meningkatkan produktivitas peternak juga menjadi langkah penting. Dengan pendekatan holistik dan melibatkan semua pihak, diharapkan masalah kenaikan harga daging menjelang Lebaran dapat diatasi dengan lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.